Setiap modul itu ke dalam backlog, ya, blok-blok seperti ini, backlog. Nah, tinggal kita identifikasi mana yang jadi prioritas. Bisa jadi tidak langsung satu level. Hierarki modul itu kan tidak langsung satu level kan, bisa beberapa level. Mungkin ini proyek Binus Maya, oke. Binus Maya ini kan banyak, tidak hanya absensi, ada attendance, ada forum, ada apa lagi, ada exam, ada course, konten ya kan, ada konten, ada schedule, ada apa lagi banyak kan, ada event. Nah, nanti masing-masing diuraikan lagi. Oh, ternyata sekian nih yang dinamakan Binus Maya, yang dimaksudkan oleh owner itu demikian. Nah, diklarifikasi yang disebut dengan attendance itu apa, samakan dengan usernya, seterusnya. Identifikasi sampai ketemu sekelompok fitur yang mungkin serupa. Oh, ini adalah di forum, ini bagian attendance dan seterusnya. Nah, ini nanti tinggal diidentifikasi user maunya bagaimana, sensitif terhadap waktu, cost, atau resources. Oh, waktu, biaya berapapun di support. Yang penting semester ganjil nanti ini harus sudah rilis. Nah, tinggal hitung. Oh, proyek sebesar ini bisa selesai di Agustus gitu kan, harusnya rilis. Ini harus di schedule. Berarti nggak bisa sekuen nih. Attendance, forum harus jalan paralel. Forum dipecah-pecah lagi menjadi sprint lagi. Hire sebanyak mungkin tim. Ya, bisa selesai banyak tim. Banyak tim syaratnya satu, modelnya harus kuat. Kalau tidak nanti setiap orang punya persepsi yang berbeda. Karena satu subsistem bisa koordinasi dengan subsistem yang lain. Attendance bisa berpengaruh ke ujian. Jadwal bisa pengaruh ke forum. Ya kan? Bisa pengaruh ke yang lain juga. Nah, kalau nggak jelas nanti model besarnya, arsitekturnya akan masalah. Nah, ini koordinasi tim besar di sistem yang besar memang tidak mudah. Nah, Anda mungkin nanti identifikasi proyeknya besar, tapi oke, mulai dari mana dulu? Kalau Binus Maya, saya mulai dari yang penting keluar schedule-nya dulu lah. Nah, gitu kan? Ya, schedule diuraikan lagi, schedule itu macam-macam. Nah, nanti tim yang lain gitu. Nah, siklusnya sekian waktu. Nah, diuraikan lagi menjadi backlog. Nah, setiap fitur yang kita perkirakan bisa selesai dalam waktu 15 sampai 30 hari masuk dalam satu sprint. Terus, jadi ada schedule sprintnya, backlog-nya nanti kita kerjakan dalam beberapa sprint. Nah, ini berputar terus gitu kan ya. Terus sprint. Role-nya Scrum. Scrum ada product owner. Nah, ini product owner, PO. Dia punya tanggung jawab mendefinisikan product vision-nya. Kalau Binus Maya yang punya ya owner Binus ya. Dia maunya bagaimana sih? Saya maunya mahasiswa Binus bisa belajar dari kampus manapun, baik nanti hybrid, onsite, online dengan fitur yang disebut sebagai Binus Maya. Di situ bisa kolaborasi mahasiswa, dosen, industri, mitra perguruan tinggi yang lain, ya, dalam forum, dalam sharing knowledge dan seterusnya. Dijelaskan visinya gimana. Itu ownernya. Masih visinya. Nanti waktu dulu dibuat, mungkin saat ini kampusnya hanya Jakarta. Dalam sekian tahun ke depan akan buka di Malang, Semarang, Medan. Maka sistemnya ini harus standar bisa digunakan semua kampus. Walaupun saat itu masih satu kampus. Visinya sudah ada ke depan. Sehingga waktu development mempertimbangkan multi kampus. Sekarang Anda Binus Maya sama dengan yang lain. Standarnya sama. Bayangkan kalau hanya fokus Jakarta saja, di sini develop lagi, biaya lagi, ya kan? Standarnya sama prosesnya. Anda belajar software engineering seperti ini, Jakarta juga sama, Jess. Standar materinya, ya kan? Nah,
ini karena apa? Sudah ditetapkan dari awal, visinya demikian. Ada standar materi, standar kualifikasi dosen, standar yang lainnya ya, kelasnya. Ya. Itu visinya. Ini owner ya, product owner. Nah, tapi kalau di BINUS yang punya sudah diwakilkan oleh tim khusus yang di IT division ya. Oke, saya mau nanti diterjemahkan lebih detail. Nah, nanti pada akhirnya product owner ini tidak langsung, kalau di BINUS tidak langsung yang ownernya BINUS gitu ya. Ada yang jaga quality dari software ini ya, produk ini. Dia mengelola produk backlog, memprioritaskan, memastikan tim deliver value ke bisnis. Value ini yang nilai tambah. Proses absensi jadi lebih efisien, tidak perlu cetak kertas, ya, biaya nggak usah dikeluarkan lebih banyak, gitu kan? Nggak perlu paperless. Kalau dulu masih cetak, kan? Ujian ditempel jadwalnya, ditempel, penuh semua dinding. Besok ganti lagi, tempel lagi. Kadang yakin nakal, dulu mahasiswa yang khusus gini dicoret-coret gitu kan, kasihan yang punya jadwal ya, nggak efisien ya, dibuat yang lebih efisien, bisa multi kampus ya, ya itu ada nilai tambah bagi bisnis, nilai tambah bagi mahasiswa. Lihat jadwal nggak harus datang langsung ke kampus gitu kan ya, dari rumah. Satu saat mungkin kembangkan lagi schedule-nya, ada reminder-nya. Ada reminder-nya belum sekarang? Ada reminder? Ada? Nah, ada reminder-nya ya. Diperhatikan. Iya, bagus lah. Ya. Ada di reminder besok ujian. Kalau dulu nggak ada reminder. Nggak punya jadwal sendiri, ya sudah telah ujian. Oh, ada jadwal ujian ya ternyata. Ya, sekarang reminder ya. Itu bisnisnya. Ada nilai tambah bagi pengguna. Pengguna tidak hanya yang punya bisnis, tapi juga stakeholder yang lain, customer ya, supplier, mungkin bukan supplier atau vendor gitu kan. Kalau di BINUS ya ada dosen, mahasiswa, staff, dan manajer ya, di level tertentu. Nah, untuk itu diperlukan strong communication and negotiation skill. Kadang ini nanti terkait dengan budget juga. Ya, yang punya dana minta sesuatu dengan visi yang juga bisa diterjemahkan, tetapi mungkin masih perlu dinegosiasikan. Atau kita punya produk ingin dijual, ya kan? Nah, kita punya owner produknya ingin tawarkan ke pihak lain. Nah, kita tentu perlu pertimbangkan visinya. Visinya ini perlu kompleks nggak nantinya produknya ya? Oh, cukup kompleks. Nah, perlu negosiasi waktunya, harga, ya, dan yang lainnya. Dan harus memahami kebutuhan dari customer dan juga trend market. Nah, kalau sudah di level ini, tidak hanya isu teknologi saja yang perlu dikuasai, aspek marketnya juga. Ya, kalau Anda membuat produk untuk game, marketnya game bagaimana kira-kira ya? Genre ini di mana ya? Kira-kira 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tumbuh nggak ya? Agar mereka semakin loyal menggunakan produk kita, bagaimana ya? Hal-hal itu ini yang kita punya produk. Jadi visinya nanti GPI ini akan demikian. Tapi kita rilis versi satunya seperti ini dulu. Dia menentukan banyak aspek di level manajerial. Nah, ada lagi Scrum Master. Jadi tadi ya, dia harus tahu bisnis goal-nya apa, stakeholder-nya siapa. Kalau di kampus ya dosen, mahasiswa, staf gitu kan ya. Ada mitra perguruan tinggi, industri, visinya apa, produk backlog-nya seperti apa, timnya siapa. Dia harus hitung, ini bisa selesai sekian, timnya siapa. Tim ada yang in-house, ada yang outsource. Ya nggak semuanya dikembangkan di dalam, bisa juga di outsource ya. Modul-modul tertentu nanti ada mitra. Ya. Nah, Scrum Master ini tanggung jawabnya
memfasilitasi kegiatan atau proses di Scrum-nya sendiri, termasuk mengelola tim. Ya, kalau ada tim kayaknya bermasalah, bagaimana penanganannya? Misalnya nggak selalu nggak achieve target nih, apa yang dilakukan? Dia harus reschedule untuk tim tersebut, mungkin rotasi atau ikut pelatihan dulu, ya kan? Seperti itu. Jadi ada aspek project manajemennya. Coach team, ya, kalau memang membutuhkan coaching, ya, di coach, ya. Dia sebagai leader, jadi Scrum Master. Dan harus tahu prinsip-prinsip agile tadi, ya. Nah, dia harus juga memahami setiap orang bisa menyampaikan ide-ide yang berbeda. Dia juga harus punya sikap terbuka, gitu kan. Kalau ada anggota timnya ternyata punya usulan yang berbeda, boleh diterima, didiskusikan, gitu kan. Karena dia ada di agile, arsitektur yang pros, ya, di agile, ya. Knowledge agile dan prinsip Scrum ini perlu dikuasai sebagai fasilitator, ya, yang bisa juga bisa menyelesaikan beberapa konflik, ya, punya skill untuk konflik, ya, yang mungkin terjadi. Konflik ini bisa internal, bisa dengan eksternal, ya. Karena bisa aja nanti ini ada beberapa tim yang mungkin pada saatnya, misalnya yang sering terjadi, unit test aman semua. Begitu integrasi ini modulnya dia ada masalah, ada salah. Jadi nggak enak. Padahal tim itu di dalam Scrum bisa ganti lagi. Oh, sekarang di sprint satu tim, sprint berikutnya bisa diacak lagi, ganti ke sana. Ganti, tergantung nih. Oh, di forum ini yang kuat si A masuk, tapi kita perlu develop juga nanti tim berikutnya, jangan kuat semua. Ada juniornya ikut di sini. Nah, ini juga perlu seni, ya. Leader bukan manajer, ya. Leader perlu seni itu. Ini orang-orangnya demikian. Oh, ini memang perlu seperti ini, tapi dia nggak bisa nih kalau komunikasi dengan dia nih. Ini kayaknya kurang nyambung. Oke, lebih baik dia sama dia aja. Bisa belajar banyak. Ya, gitu. Ini harus dilihat, dia harus kuasai tim. Karena itu kalau salah dia arrange orang di sprintnya bisa konflik. Itu bisa terjadi konflik. Nah, dia ada pernah konflik di project, dimasukkan lagi di tim yang sama. Nah, masalah nanti ini nggak selesai. Ya, ini kalaupun terjadi dia harus punya antisipasi, ya, resiko project molor karena tim bisa juga dia harus bisa melakukan mitigasi. Nah, ini konflik ini termasuk preventifnya, ya. Kalaupun terjadi, nah, ini user dengan klien nih. Nah, mestinya kalau dengan agile enggak, ya, dengan user apa? User masuk ke dalam tim juga. Nah, ini lebih teknis, development teams. Tanggung jawabnya, ya, self-organizing profesional who do the works delivering potential research and development sebagai implementer, ya, cross-functional with skill necessary to create the product environment. Misalkan di bagian apa dia, di front end-nya, back end-nya, dia punya skill di sana. Dia bagian engine AI-nya, oke, dia AI development spesialisnya, intelligence spesialisnya. Dia bagian database, oke, database spesialis, atau data engineer, atau data scientist. Ya, ini bagian tim yang tentu beragam, ya. Umumnya terdiri dari 3 sampai 9. Yang tadi, ya, 2 jangan. Ya, kalau terpaksa 2, ya gimana lagi? Coba 3 sampai 9. Kalau 9 jangan, ya, banyak. 3 sampai 4 aja nanti. Kelas ini nanti sedikit jadi idenya, ya. 3 sampai 4. Idealnya 3 sampai 9. Jadi 9 orang ini ngumpul, ya, untuk suatu fokus yang sama. Ya, bagiannya nggak selalu harus 9 dan 3, tergantung modulnya, kan, ya. Untuk AI mungkin bagian data preparation-nya sendiri, bagian modelingnya sendiri. Nah,
nanti yang lainnya mungkin di bagian yang berbeda lagi. Ya. Nah ini mungkin 3 orang, tapi kalau proyek-proyek yang lain mungkin tidak cukup 3 orang. Ya. Development, jadi developer ya, software developer. Dia concern terhadap sprint backlog. Ini apa yang dia kerjakan? Ya. Selesai masuk ke dalam list yang sudah dikerjakan, masuk lagi sprint berikutnya dan terus gitu. Ya. Jadi sprint backlognya yang men-set adalah ini, product owner, ya, yang menyiapkan manage product backlog. Tapi yang eksekusi development team, yang memanage master. Ya, cari orangnya siapa. Oh ini ada kebutuhan seperti ini orang-orangnya, susun, scheduling. Nah ini timnya. Tapi jangan nanti gini ya, Pak saya mau jalankan ini karena ada teori seperti itu, saya bagian product owner saja ya, jangan gitu semuanya menjalani peran yang sama ya. Ya, belum juga ya. Anda cukup tahu saja sementara ini ada beberapa peran yang sebenarnya memang kita harus khususkan ya. Nah, product backlog ini berisi seluruh fitur ya dari suatu produk. Forum bisa jadi produk atau sub produk. Fiturnya bukan forum, tapi nanti tadi ya view, thread, view, comment, replay itu fitur-fiturnya. Ya. Karena kelihatan misalkan porting hanya satu fungsi, tapi scriptnya kan nggak mudah. Gitu bisa jadi ya. Ada bagian UI-nya, ada bagian engine-nya, database-nya, bagian seterusnya. Bagi jangan. Ya 1 minggu mungkin itu hanya 1 minggu. Atau mungkin bagian kompleks nanti mungkin 2 minggu. Ya. Ini product backlog yang tadi yang sudah kita simpan juga di sini. Ya ini backlog tadi dikelola oleh product owner. Ini sangat dinamis. Ya. Fitur, function, requirement, enhancement. Jadi dalam satu sprint itu lengkap. Fungsi misalkan berkaitan dengan attendance. Ya. Ini dulu requirementnya bagaimana attendance. Jadi ada satu sprint ini ada namanya software configuration managementnya. Ya. Bisa jadi ini software tidak baru, tapi versi kedua. Kalau versi kedua, berarti dia juga harus punya knowledge versi yang pertama. Bagaimana requirement versi pertamanya, baseline-nya namanya. Dulu seperti apa script-nya, dan seterusnya komponen-komponen yang digunakan. Nah, berikutnya ada requirement seperti apa? Oh, di enhance bagian ini. Nah, dia nanti versioning bagian kayak kalau dulu namanya service patch-nya gitu ya, dibuat baru gitu ya. Service ini tambahin. Oh kita hanya kembangkan nanti sebenarnya ini hanya fungsinya saja, fungsinya ini diubah, yang lainnya sama. Nah di versi berikutnya hanya berubah fungsinya, user interface-nya nggak berubah, user nggak merasa ada perubahan, atau mungkin interface-nya yang berubah gitu kan ya, fungsinya nggak, yang lainnya dibilang nggak berubah, database proses query-nya nggak berubah, tapi user interface-nya berubah, desainnya, ya bisa jadi begitu. Nah itu ada merupakan bagian dari product backlog. Jadi satu sprint lengkap modelnya, requirement-nya gitu ya, baseline software yang sebelumnya jika ada. Kalau ini versi pengembangan, kalau baru ya user requirement-nya harus ada. User requirement-nya bisa nanti bentuknya macam-macam, bisa story ya, bisa hasil fact finding yang lain. Kita bahas di sesi minggu depan requirement engineering. Minggu depan berikutnya ya. Sprint backlog, setelah ada list backlognya, kita masuk ke dalam bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh developer, yaitu sprint backlog. Adalah seluruh fitur yang akan dikerjakan. Ini nanti bagian dari product backlog ya. Dibuat selama sprint planning. Jadi memang
Berarti kesimpulannya setelah kronologis apa yang dibuat? Backlog. Di backlog ini ada prioritasnya. Setelah ada prioritasnya, ini jadi sprint, satu modul untuk dikerjakan. Ya, tadi ya sprint ada keterangan tadi, dokumentasi dan seterusnya. Nah, ini termasuk di sini siapa yang akan mengerjakan. User story ini berkaitan dengan apa? User requirement-nya. Ini dulu ceritanya attendance menciptakan. Nanti ada contoh story ringkas ya nanti di belakang. Scrum artifact incremental, semua produk backlog kita complete during the screen and the dari one our previous screen. Ya, ini tadi selama backlognya ini sudah masuk ke dalam tahap pengembangan dan sudah komplit. Nah, ini nanti masuk ke dalam artefak kita, fitur-fitur yang siap untuk dirilis. Jadi ada beberapa tahapan yang ada ongoing atau on progress ya, ada yang sedang dikerjakan atau nanti ada yang on plan ya. Scrum meeting, ada hal yang juga akan kita jumpai pada pendekatan Scrum adalah Scrum meeting. Walaupun ingat meetingnya nggak lama-lama ya, meetingnya nggak lama. Scrum meeting ada sprint planning meeting. Untuk sprint planning meeting ini tentu juga perlu disisiakan, dan ini kalau sprint planning ini agak cukup lama ya di dalam tim untuk tahu apa sih objektifnya dari sprint tersebut. Lalu ada yang sifatnya daily. Nah, ini progresnya tadi ya sekitar 15 menit gitu kan ya. Kita mengerjakan nih attendance, hari ini ada isu apa, ini gimana, bisa jalan nggak caranya ini, oke, ini aman, oke, nggak ada isu, close, sekarang bisa nanti dirilis ya, incremental lagi masuk sprint berikutnya. Kalau ada isu nanti diskusi di situ. Di situ ada siapa? Ada developer, ada bisnis spesialis, ada customer atau user juga. Jadi bertemu terus, intens. Karena itu kalau kita menggunakan Scrum, customer atau user harus menyediakan waktu. Kalau dia tidak menyediakan waktu, ya jangan berharap bisa pakai Agile. Agile ini jadi concern bersama, kolaborasi. Ya. Beda dengan waterfall. Ya, ya ini ya, intens, daily ya. Daily meeting. Ya nggak lama-lama ya, ngopi bareng. Harus siapkan waktu. Quick meeting ya. Apa yang sudah dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan berikutnya? Ya ngobrol sambil jam segini nih, kopi gitu ya. Kalau udah selesai atau nanti jam 4. Ya, kalau Anda nanti mau makan di Jakarta akan dapat di sini gini ya, sama ya beberapa saudara developer yang begitu apa suasananya. Di Jakarta di gedung tinggi di rooftop di sana sambil ngopi di Jakarta petang hari. Jakarta malam-malam mereka. Mahasiswa yang pertama begitu ngalami malah nggak pulang-pulang. Ya, nah sambil ngopi ketemu banyak teman ya, di situ sampai malam ngobrol. Besoknya gimana? Menikmati. Suasana terbuka memang ya. Beda dengan organisasi yang tertutup. Nggak enak gitu. Dengan pemerintah nggak boleh. Ada ide jalan kan? Ya nggak bisa pakai jalan. Tapi ya gitu. Ini cepat ya. Adaptif, kalau ada perubahan harus segera direspon. Ya, ada sprint review ya. Sprint review meeting yang dilakukan. Sprint planning tadi ya tujuannya adalah mendefinisikan apa yang perlu di-deliver setiap sprintnya. Apa sih yang ingin dicapai? Tidak nanti definisi yang bisa yang membuat ya. Ada beberapa ide, nanti buat objektif Anda apa nih? Ide Anda. Lalu dibuat sub sistemnya gitu kan ya, atau fitur-fiturnya gitu ya. Daftar fiturnya dibuat. Sebenarnya di situ juga di backlog itu bisa dideskripsikan juga, dijelaskan ini tujuannya apa. Nanti ada contohnya, ada user story-nya ya. Itu apa, mengapa harus dibuat, ya, kapan, ya, dan beberapa hal yang nanti bisa menjawab tentang sprint. Time box maksimum 8 jam untuk setiap bulan sprint. Kalau 8 jam setiap bulan sprint,
Berarti setiap minggu berapa? 2 jam ya? 2 jam. Sudah ditentukan nih, nggak boleh banyak meetingnya 8 jam tiap hari ya, habis meeting terus. Kapan kerjainnya? Ya, meeting terus kerjaan. Kapan kerjainnya? Ya ini sudah dialokasikan ya, ini untuk perspektif segini 8 jam. Nah, sanggup nggak kerjainnya? Ya Anda sesuaikan, karena kuliah tugasnya kan nggak hanya software engineering kan ya, sesuaikan ya. Tapi ya gitu, Anda harus achieve sesuatu setelah 6 bulan. Planning, Anda belajar komit dengan planning Anda. Ini bagian dari belajar. Itu bagian yang susah, karena ini time management. Time management ini paling susah. Ya. Sehingga bagi kita yang penting bukan kompleksitas softwarenya. Softwarenya Anda boleh planning besar, tapi di di kuliah ini Anda ambil sampai gimana? Nah, tinggal nanti buat berapa sprint gitu aja ya kan? Sprint. Yang penting Anda bisa tunjukkan Anda kolaborasinya sampai sejauh mana dengan stakeholdernya. Beda-beda kan nanti kan usulannya kan dengan siapa, stakeholdernya beda-beda. Ya. Aktivitasnya ya ini untuk menanyakan tentang produk itu sendiri. Ya nanti di sini berkaitan dengan sprint planning, nanti produk ownernya akan menjelaskan ya setiap produk item tadi ini item ini untuk apa sih fitur ini, gitu ya, dijelaskan. Ini juga ini. Jadi misalkan nih satu tim ini akan mengerjakan suatu project. Nah, project owner ini misalkan saya harus menjelaskan project ini visinya untuk apa, produk ini, kapan harus selesai, ya. Lalu peran apa yang diperlukan? Nah, ini ada masing-masing. Ini ada tim. Nanti kita akan bentuk sekian backlog, sekian sprint. Nah, nanti kita schedule si A masuk sprint yang mana, bersama siapa, ya. Lalu si B dan sama siapa. Mungkin saja di dalamnya ada tim dari luar juga. Nah, nanti ada yang dari luar ya. Contoh di BINUS dulu. Pakai attendance waktu integrasi apa yang sampaikan ya. Waktu integrasi Office 365 itu nggak ada internal tim yang tahu. Karena itu baru di BINUS. Dulu loginnya pakai Gmail. Begitu versi yang berikutnya harus pakai Office 365. Semua mahasiswa dan dosen sudah dapat akun Office 365. Nggak ada yang expert di situ. Apa yang kita lakukan? Libatkan tim dari Singapura awalnya untuk sebagai expert, ya, transfer knowledge. Berikutnya tim khusus yang sudah pengalaman di Office. Kolaborasi akan demikian. Kadang kita menggunakan third party, produk lain. Login sudah punya Office 365, kita tidak buat. Nah, bisa aja project Anda begitu ya nanti ya. Tidak harus semua dibuat ya. Kalau misalnya nih, saya bisa gunakan API tertentu ya. Kan bisa API programming tuh. Service tertentu nih. Saya misalkan mau deteksi lokasi, kan sudah bisa kita ambil API-nya di Google, di Map kan ya. Nah, Anda cari gimana integrasi dengan Map. Gak usah saya buat lagi dari nol. Ini bisa dipakai dong. Integrasi dengan Google Maps. API-nya gimana? Siapa yang pengalaman di sini masuk ya dalam tim ini? Jadi nggak semuanya harus Anda kerjakan sendiri, gitu ya. Oh, saya ada integrasi dengan AI. AI-nya sementara saya nggak buat sendiri, ada chatbot misalnya, gitu ya. Integrasikan, ya silakan. Tapi isunya nanti ada integration test. Chatbotnya jangan integrasi dengan sistem Anda gimana? Nah itu yang nanti orang-orang yang bisa main API programming, ya. Gimana servisnya kita bisa ambil. Jadi tidak harus fitur itu Anda buat sendiri. Jadi nanti yang lainnya backlog tertentu mungkin integrasi suatu fitur dengan sistem luar. Bisa dipahami ya. Jadi jangan semuanya berpikir harus kerjakan sendiri. Seperti smartphone Anda, ini kan kameranya bisa saja diproduksi oleh yang lain, prosesornya beda lagi. Bikin handphone nggak harus dia sendiri yang buat, loh.
Kolaborasi sama software juga gitu. Karena nanti gini pertimbangannya, nanti di belakang sih setelah UTS ini kita beli kontrak atau buat sendiri, itu ada kebijakan, ada justifikasi. Kalau kita buat sendiri, kita nggak punya ekspor, waktunya makin lama, ya kan? Kualitas softwarenya juga nggak mungkin kita bisa jamin lebih baik. Sementara yang lain sudah ada solusi, kita kontrak atau beli putus bagaimana kan? Nah, mungkin lebih cepat, lebih murah. Jadi bisa seperti itu. Tinggal hitung-hitungan sama nanti stakeholdernya. Kalau ini mau pakai fitur ini, sekian ya harganya. Nah, gitu. Itu ya, jadi penggunaan software itu tidak harus semuanya kita in-house. Ya, bisa outsource atau kita langsung integrasi dengan sistem luar. Nah, ini dijelaskan oleh di sini di planning ini nanti kita tinggal pakai. Ya, nanti ada tim yang dari luar akan memberikan transfer knowledge untuk integrasinya. Sudah di planning di awal. Jadi Anda harus sudah dari sekarang ini mau menggunakan software sudah ada saat ini nggak integrasi gitu kan ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya, di planning. Nah ini bagaimana ya? Ini juga di bagian dari aktivitas planning. Nah, ada yang namanya daily stand up, bukan stand up komedi ya. Stand up ini stand up untuk koordinasi ya, melakukan sinkronisasi aktivitas dan membuat plan ya, untuk 24 jam berikutnya. Kok 24 jam ya? Mungkin di antara 24 jam itu nanti ada minimum target yang perlu dipenuhi ya. Besoknya ya mungkin waktunya diperlukan tidak 24 jam, kita perlu istirahat juga mungkin ya. Nanti besok H+1 besok apa yang harus dilakukan? Ini ada namanya stand up ya, daily activity ya. Waktunya 15 menit ya, 15 menit. Pertanyaan yang diadres adalah itu apa tadi? Hujan ya, hujan ya. Kita mudah-mudahan aman gitu ya. Kalau di Semarang kalau daerah sini nggak banjir loh. Banjir. Keluar kompleks nggak banjir loh. Kalau keluar apa tapi kalau ke kota ya. Ya. Tapi sudah tahu jalan alternatifnya yang lain. Udah semua. Serius. Dari Batu Koro kayak gini. Kita muter mengarah. Berapa galon? Setengah ban aja lah Pak. Setengah ban. Tapi paling orang itu pernah biasa kenal pot ya? Iya. Tapi sebentar kan surut kan ya. Itu sampai jam 12 malam pernah sih Pak. Gitu. Belum iya. Saya baru gimana? Suara. Oke ya, kita harus ini lagi ada alarm dari di luar sana, alarm dari alam ya. Jadi ini apa yang dikerjakan kemarin, apa yang harus dikerjakan, apa yang dikerjakan hari ini, dan apa ada yang hal-hal yang menjadi apa ya lesson learned dan seterusnya ya. Sprint review ini melakukan melakukan proses review bersama-sama seluruh anggota tim, melakukan inspeksi secara increment maksimum 4 jam selama 1 month sprint, berarti setiap minggu 1 jam. Ini juga ada sprint review ya, 1 minggu sekali ada meeting karena ini 1 bulan 4 jam. Jadi 1 minggu 1 jam sprint review. Karena sprint itu antara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu. Kalau ini ada sprint yang 4 minggu, tiap minggunya ada review. Jangan sampai nanti setelah 4 minggu ada masalah baru diomongkan. Ya, bicarakan. Jadi setelah minggu dilihat review. Kinerjanya gimana? Setelah di sini
kan timnya nanti mungkin ada yang bagian yang masih integrasi ya, bagian seperti function dan yang lainnya. Lalu feedback dari stakeholder, ya, di situ juga. Jadi kalau ada feedback sekaligus saat itu, jangan sampai nanti setelah 1 bulan, setelah 4 minggu baru diberikan komentar. Ini kurang demikian rasanya. Kita mau cepat-cepat selesai, komentarnya terlambat, feedbacknya terlambat. Ini reguler ya. Ini sprint retrospektif ini dilakukan juga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ya. Ini karena itu mungkin banyak perspektif perlu kita akomodir, mungkin ada usulan-usulan. Setelah kita jalankan seperti ini, kayaknya kita perlu ubah bikinnya validasinya. Kayaknya kalau seperti ini agak lambat. Besok saya mau ubah prosesnya ini dari yang rekursif menjadi iteratif. Mestinya secara teori itu lebih cepat gitu. Kalau pakai rekursif ini juga space waktu itu lama, inputnya besar misalnya. Nah, besok saya akan coba ini jadi iteratif. Nah, setelah itu review feedbacknya bagaimana? Kita lihat, oh ya lebih cepat atau malah lebih lambat. Nah, feedbacknya user gimana nih dengan kecepatan sekian ya masih bisa diterima seperti ini, reverse rate-nya masih sekian detik, masih oke, jalan. Jadi sejak ini didiskusikan, dievaluasi dari banyak aspek untuk improvement ya. Nah, bisa juga berkaitan dengan orang review. Gimana hasilnya si A dan si B? Gimana menurut kamu? Terbuka, jadi terbuka ya. Kita siap menerima masukan, kita juga bebas berikan masukan dengan tentu mempertimbangkan aspek-aspek yang nanti tidak merendahkan teman atau tim yang lain ya. Nah, kayaknya ini pasti saya demikian ya cara kerjanya. Bisa orangnya, cara kerjanya. Bisa toolsnya, kita harus pakai ini dan seterusnya. Kalau kita pakai software tools ini, kayaknya lebih baik. Tapi harus dilakukan pembuktian ya, setelah itu di review. Oh iya, saya akan komparasi, coba kamu komparasi beberapa tools untuk pre-processing datanya misalnya. Dibandingkan, oh kalau ini jalan sekian sekian waktunya, oke. Dari analisa ini kita pilih ini. Nanti yang leadernya, Scrum Master memutuskan kita pakai ini. Kita jalan idenya ini. Jadi sangat terbuka, setiap orang boleh menyampaikan dia pendapat. Dan kita harus kritis. Sebagai seorang software engineer, Anda harus kritis. Kalau Anda melihat, oh ini kayaknya dulu diajarin kuliah kayak seperti ini, nggak efisien gitu. Anda bisa, tapi jangan kesannya menggurui gitu kan ya. Kan tadi relax gitu kan sambil ngopi 15 menit dan seterusnya kan ya. Review gitu kan. Nah, supaya orang memahami itu masukan-masukan seperti itu. Nah, nanti tentu ada improvement. Sebenarnya sudah kecapai objektifnya, tapi ternyata ada ide-ide yang mungkin lebih baik. Jadi ini bisa dimungkinkan. Nah, ini yang user story tadi disebutkan. Kita bisa susun ke dalam bentuk yang sangat simple ya. Penjelasan singkat ya. Ini card 1, 2, 3, ini card ya, berisi C1 ini kartunya, conversation-nya seperti apa, confirmation-nya berisi seperti apa sih contohnya ini. Contohnya. As a reminder of requirement. Jadi ditulis dalam card berisi capture siapa yang terkait, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dan seterusnya ya, bagaimana caranya kerjanya. Contoh ini ada sebagai student ini dalam sistem apa ini ya, berarti akademik ya berarti ini ya, dalam sistem akademik ya, kalau menjadi sistem atau apapun itu. Sebagai student kita dapat gapnya, I want to see my grade. Ya, berarti tahu apanya ya. Mengapa?
dia dapat trace akademik progresnya, maka saya bisa why-nya dapat, siapanya, apanya, mengapanya terjawab, simple kan ini kan ya. Nah itu kita dapat, oh nanti seorang software designer bisa menerjemahkan, UI UX designernya bisa terjemahkan, oh mahasiswa usianya sekian ya, ingin melakukan tracing progres akademiknya, dia ingin lihat nilainya, dia usulkan user interface-nya, nanti bagian user interface sendiri jalan, bagian nanti yang lain front end-nya akan ada, back end-nya sendiri jalan dalam satu tim akan menerjemahkan ya. Ada di modelnya nanti yang prototipi dulu ya, misalnya ada prototipe dulu kalau yang mau cepat ya. Customer beda lagi. I want to reset my password. Ini tujuan. Apa yang ingin dibutuhkan? Mengapa? Ini alasannya. I can regain reaching. Ya ini ya beberapa story ya, story user story secara singkat yang dimasukkan dalam sikap. Pak, apakah harus seperti ini? Ya, silakan kalau pakai ini ya. Karena setiap nanti document engineering ada beberapa teknik ya. Kita bahas di depan sebenarnya. Ini contoh aja salah satunya dokumentasinya. Kalau Anda buat use case dulu kan ada narasi kan, deskripsi, lalu nanti ini adalah requirement 1 berisi deskripsi dari atau hasil meeting gitu kan ya. Kan ada hasil meeting ada apa namanya notulensi ya, notulensi meeting dengan unit marketing informasinya. Dari situ nanti dituangkan dalam model ya, bisa lengkap seperti itu juga. Nah ini tadi wawancara ya dari conversation. Ada skripnya. Kalau sekarang kan meeting bisa dari ada AI-nya untuk generate notulen kan ya. Nah bisa Anda wawancara, Anda rekam, Anda generate catatan meetingnya, ya, notulen. Bisa dari itu harus dikumpulkan. Ya. Karena itu bagian dari fact finding, mencari fakta di lapangan berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Ini chat WA boleh nggak Pak? Ya selama jelas silakan. Ya kan conversation ini bisa dari komunikasi email atau mungkin sosial media gitu kan ya. Ya mana yang nyaman digunakan untuk komunikasi selama bisa menggambarkan faktanya. Ya gitu. Nah nanti setelah itu dikonfirmasi aksepannya. Selesai hasil wawancara tadi, ada cerita kita konfirmasi ini ya, poin-poinnya. Ada fitur untuk grade viewing. Poinnya ini, student dapat melihat grade-nya, nilainya untuk seluruh course yang di-enroll. Poin-poinnya dari wawancara tadi gitu kan, dari komunikasi tadi dirangkum. Hanya student saja yang bisa akses, tapi nanti yang lain nggak boleh akses. Ya. Lalu ini datanya harus match dengan official record, misalnya officialnya di mana bagian penjadwalan atau bagian nanti bagian akademik ya. Nah, ini dirangkum, confirm. Oke, noted. Ini yang jalan. Oke, dapat penjelasannya. Lalu ada lagi yang kedua, kita mau ke fitur berikutnya. Password reset sudah dibuat seperti ini. Konfirmasi, semua konfirmasi. Jadi yang Anda buat laporkan nanti adalah daftar requirement ya, berangkat dari story atau mungkin komunikasi yang dijamin dengan pengguna. Lalu bagaimana evaluasi user story? Ya, ini bantuannya ya. Ada yang dicontoh invest in good user stories, independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable. Jadi ini parameternya independen ya, bisa dinegosiasikan, memang ada maknanya, nilai yang diceritakan, bisa diestimasi, ya.
dari banyak aspek, resourcesnya, ya, developer yang dibutuhkan, tidak selalu kalau user story tidak terlalu panjang, ya tadi singkat. Nah, Scrum, apa benefit dan tantangan untuk Scrum? Kalau Scrum sebagai bagian dari Agile software engineering ya, ini memiliki keuntungan ya. Pertama, increase transparansi. Kenapa transparansi? Karena semua orang bisa melihat planningnya, terbuka bagaimana visi disampaikan ya. Jadi tidak ada bisnis proses yang ditutup-tutupi, dia tahu jawabnya seperti apa dan seterusnya. Fleksibel dan adaptability, karena tadi memang kita buat di dalam backlog dan sprint kecil-kecil yang siap nanti suatu saat bisa di custom, di adjust gitu ya. Improve quality, karena kita fokus pada bagian yang dikerjakan bareng-bareng, semua terlibat di dalamnya, seluruh stakeholder ya, bisnis spesialis, nanti mungkin juga customer atau user juga masuk di situ sebagai representative user yang dia, sehingga nanti software ini bisa deliver sesuai dengan hasil kesepakatannya ya. Dan tentunya tingkat kepuasan customer-nya juga tinggi. Tadi ya, dilibatkan dalam mendefine spesifikasi dari softwarenya ya. Kalau dia sudah mendefine ya sudah, berarti kan kalau sudah dideliver sesuai yang dibutuhkan kan. Tapi beda kalau seandainya dia nggak dilibatkan. Apalagi kalau usernya kadang-kadang punya sentimen dengan tim tertentu, pokoknya dia yang menjadi sektor kritis aja terus, nah susah, repot, kasihan juga timnya. Kalau ketemu user ini selalu ditolak terus, ada perubahan terus. Ini kalau yang konvensional ya, yang baru kan nggak dilibatkan mereka, dia duduk bareng dengan tim. Pemberdayaan tim, tentunya tim empowerment-nya. Nah, tapi tantangannya cultural shift. Nggak semua orang punya mindset terbuka, bisa berkomunikasi, bisa menerima saran, gitu kan ya. Atau yang biasa dengan kultur yang sangat konvensional masuk hal yang baru ini aja. Tapi sekarang ini di industri sudah mulai geser ke situ ya, sudah shifting ke yang agile. Role misunderstanding tadi, kalau seandainya ini menggunakan role yang banyak tadi, saya diimplementasikan ada role master, scrum master, product owner, macam-macam, ya mungkin bisa overlap dan mungkin nggak paham ya. Ya prakteknya sih memang nggak semuanya rigid begitu ya, nggak rigid lah. Yang pasti ada peran di bagian nanti yang melakukan requirement analysis. Ada yang bagian membuat model sistemnya, desainernya, ada yang developernya, ada quality assurance testernya. Kadang-kadang juga programmer juga harus sebagai sistem analis untuk organisasi yang kecil ya. Dia juga menjalankan analisa desain, tapi ini nggak ideal ya. Tantangan juga nanti adalah resistance of change. Karena tadi harusnya agile ini akomodir perubahan, tapi mungkin ada yang nggak siap, ya. Masa nggak mau ini kan sudah paling bagus begini. Pada ada masukan ini user maunya ini berubah, ada isu baru yang harus diakomodir gitu kan ya. Nggak bisa. Tapi kalau ketemu hal seperti ini ya tantangan, ada yang resisten. Requires disiplin ya untuk bisa mengikuti proses di Scrum ya. Scaling issue baik Scrum atau large project ya. Kalau nanti ini dieskalasi untuk proyek-proyek yang lebih besar, ini tantangan juga karena tentu membutuhkan tim yang lebih besar. Mungkin tidak mudah ya untuk bisa mengelola proyek yang sangat besar ya. Karena tadi ya meeting yang terlibatkan banyak gitu. Kalau scaling isu makin besar. Oke, ini yang kita akan jalani. Nah, kebayang kira-kira kalau menjalankannya? Kebayang. Nah, akan lebih kebayang jika Anda sudah tahu dengan siapa nanti yang terlibat. Pertama,
identifikasi planning adalah siapa yang akan terlibat. Contohnya apa? Mau bikin apa? Nah, polusi udara di Semarang, siapa yang terkait? Nah, harus tahu kan? Ini siapa sih yang punya policy, punya tanggung jawab terhadap isu lingkungan di sini? Ya, lalu siapa lagi? Untuk dapat apa? Standar mereka ya, policy atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan standar quality untuk nanti software kita. Kita katakan, misalkan kita bilang hijau itu menurut siapa? Menurut saya Pak Sekian, nggak bisa. Ada nih standar tertentu menentukan ini hijau atau tidak kan gitu ya. Nah, Anda harus dapat dari expert ya. Ya memang teman-teman mungkin nggak ideal banget ya, ketemu dinas terkait juga nggak mudah kan ya. Tapi Anda harus cari banyak research nanti. Minggu depan kita bahas requirement engineering. Anda harus tahu siapa sih yang harus terlibat. Kalau ini nanti diimplementasikan, semangatnya dipakai ya. Kalau benar-benar digunakan, berarti siapa yang punya wewenang ya untuk memutuskan pihak ini jalan atau tidak, kan gitu. Kalau kita nggak libatkan, Anda bermimpi mau jalankan di Semarang, siapa yang berkuasa di Semarang? Dinas yang terkait kan gitu ya. Nah, agar nanti agar dapat support dari mereka, kita libatkan. Tapi nggak apa-apa, kita research dulu kecil, anggapannya nanti mereka terlibat gitu ya. Tapi harus cari tahu isunya di Semarang ini apa sih. Ya. Lalu kalau berkaitan dengan kualitas udara, cari standar kualitas udara ya dari referensi yang kuat, yang standar ya, jangan kita tentukan sendiri. Saya itu contohnya ya. Nah, nanti itu ada IoT-nya berarti ya. Tadi yang siapa? Yes. Nah. Ini ada IoT-nya, ada alat sensornya. Ada. Ini bagian dari research method juga. Bagian. Sudah ada alatnya? Ini sudah apa? Ya. Nah nanti arsitekturnya. Kalau berkaitan dengan IoT, arsitekturnya. Servernya di mana? Titik-titik perangkatnya ada di mana? Displaynya akan seperti apa? Kan gitu ya. Software engineering-nya khusus ini karena menyangkut teknologi yang tidak hanya ada di isu di software tapi hardware juga ya, alat-alat yang memang harus dipasang di tempat-tempat tertentu ya. Nah, kira-kira tempatnya di mana gitu. Apa? Terus ada back-end-nya, siapa yang penggunanya? Kalau dinas tertentu, dinas itu bagaimana sih memantau? Kan harus tahu informasi apa yang dibutuhkan. Mungkin tidak sekedar informasi kadarnya saja, tapi mungkin juga kan ada misalkan informasi visual trendnya gitu kan, atau analyticalnya. Oh kalau jam-jam tertentu ternyata saya ingin lihat, jadi saya bisa visualkan, bisa melihat dengan informasi yang lengkap. Oh ternyata kadar udaranya di Semarang itu akan sedikit turun pada saat-saat tertentu, misalkan itu kan. Nah, apa penyebabnya kan kita nggak tahu. Nah, apakah waktu itu jam-jam sibuk kendaraan banyak keluar, misalkan gitu ya. Titik-titik yang mana yang kritis dan seterusnya bisa nggak divisualkan? Itu nanti isunya visualisasi sebenarnya. Harus integrasi dengan Gmaps. Jadi kelihatan titik merah, kuning, hijaunya gitu kan. Oh yang merah di daerah Semarang mana nih misalkan? Kira-kira Semarang mana yang paling merah? Kok? Tengah ya, tengah. Tengah di lagi mana nih titik-titiknya? Itu bisa itu kira-kira ya. Ini kan saya yang kira-kira. Apa benar begitu? Ya belum tentu. Yang menggunakan siapa? Ya, yang bertanggung jawab memonitor kadar kualitas udara di Semarang siapa? Ya, harus. Ya persepsi mereka ya kan. Saya rasa itu contohnya. Jadi harus tahu. Ada lagi, satu lagi. Apa proyek sudah sini? Apa proyeknya? Sudah ada? Belum ada.
Ada lagi? Ya harus tahu ya. Dengan siapa nanti konsen mereka apa? Karena tadi siapa, apa, mengapa. Kacipannya gitu tadi ya. Mahasiswa ingin lihat nilai agar mengetahui kinerja akademiknya. Kan gitu ya. Berarti kita harus melihat dari sisi mahasiswanya. Dan seterusnya. Nanti siapa yang minggu depan didiskusikan ya? Planningnya dulu, bagaimana requirement-nya nanti kita bahas minggu depan ada topiknya. Jadi karena beda nanti menghadapi dinas dengan menghadapi user yang lain berbeda cara komunikasinya kan? Tekniknya beda-beda. Oh ini sebenarnya bisa melakukan kuesioner, ada yang seperti itu, tidak masalah. Ya. Membuat apa nih, misalkan solusinya nggak ada terikat dinas tertentu, perusahaannya ada ini ide baru buat game. Nah, Anda harus studi psikologis dari penggunanya, ya kan? Kajian, baca riset-riset berkaitan dengan aspek-aspek yang nanti berkaitan dengan penggunanya. Segmennya game ini untuk usia berapa? Anda harus dapat insight dari aspek behaviornya mereka ya, di usia sekian ini bagaimana, agar nanti ada masukan berkaitan dengan usulan desainnya ya, dan yang lain. Ya, jadi itu ada beberapa kita bahas minggu depan. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Belakang sudah ada ide? Apa proyeknya? Belum? Baik. Oke, buat sampai budget juga ya. Bagus ini sampai budget nih. Kayaknya mau direalisasikan bener. Iya. Ada PKM kan yang ke Dikti itu ya, kreativitas mahasiswa PKM. Kalau idenya memang ini bisa masukkan aja, ikutkan. Lumayan siapa tahu nanti budgetnya bisa selesai dari banyak dari Dikti, ya, hibah PKM. Ya. Bukan kreativitas mahasiswa itu Dikti. Ada tuh yang pernah dapat banyak dari BINIS, dari PSDKU banyak yang dapat juga. Jadi Anda jangan minder, nggak kalah dengan Jakarta kok di daerah ini. Ya, ada ide-ide justru dari daerah. Ada yang pernah dapat 15 juta, lumayan idenya buat beli sensor, ya. Buat publikasi, kalau publikasi biar nanti paten Anda di HKIK gitu kan. Ini idenya siapa nih di HKIK? Portfolionya ada nanti Anda punya intellectual property ini, portfolionya ada. Karena itu perlu uang kan, tadi ada hitung budget. Masukkan nih Pak. Gak usah takut kalah, maju aja. Gak usah takut, kadang kita takut sendiri. Masuk aja. Ada lomba ide apa, masuk aja. Ya sekarang cari ide-ide yang gitu ya. Terutama yang temanya sangat concern dengan beberapa SDGs. Ya itu potensial untuk dapat pendanaan. Tadi kualitas udara itu bagus, kualitas air itu juga sama. Kalau di Malang atau di mana yang terakhir itu ide untuk ini IoT juga, ada IoT-nya juga. Produksi oksigen dari alga atau apa itu ya. Jadi produksi alga. Ada sensor produksi alganya, budidaya ya, dengan satu tabung tertentu, tapi itu masih perlu improvement dan nggak yang diteruskan. Dia idenya ada satu tabung seperti akuarium kecil, harusnya adalah membuat suatu alat yang embed saja, sehingga nanti dia ditaruh di akuarium ukuran manapun bisa di fleksibel gitu ya. Nah hal kayak gitu, isu lingkungan itu dapat. Isu lingkungan, itu tadi lingkungan juga. Nah kalau ada ke Apple Academy yang seperti ini juga dapat diterima, sering lolos ke Apple Academy. SDGs ya. Wow. Nah, silahkan ide-idenya ya.
Jadi enak sekalian nanti dapat rekognisi, dapat pendanaan. Ada yang kesulitan cari ide? Ya ada ya. Pak, kalau saya ingin bantu usaha orang tua gimana? Gak masalah. Ada enaknya, usernya sudah dekat dengan kita, ya kan? Ya, solusi di CC-nya gitu. Nah, bagaimana? Gak masalah. Pak, saya keluarga di rumah itu bisnis kue. Saya ingin support system untuk bisnis kuenya. Nggak masalah, boleh. Ya, boleh juga. Mungkin caranya beda nanti kan, cara jualannya beda. Integrasi dengan sosial media. Nah, gimana caranya? Integrasi dengan IG, dengan TikTok, ya kan? Agar nanti tetap dari rumah owner bisa mantau ordernya, mantau stoknya, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi kalau Anda buat software sekarang, jangan hanya membuat software, ingat sekali lagi, dibuat sendiri. Integrasikan dengan beberapa platform. Kalau commerce kan harus integrasikan ya. Konsepnya sekarang bisnis to bisnis. Bukan hanya bisnis to customer kan. Gojek nggak bisa jadi sendiri kalau nggak ada yang lainnya kan. Ada beberapa mitra ya. Ya gitu. Jadi ada pertimbangan itu, ada teknologi yang sudah jalan, integrasikan. Gimana caranya? Cari tahu. Pak, ini baru konsepnya, nggak apa-apa konsepnya. Ini nanti versi 2 Pak. Masukkan, artinya kita gini loh. Di dalam perencanaan ini sudah tahu apa potensi-potensi yang akan sangat memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Soal nanti mari kerjakan dulu, Pak, ini susah, nanti dulu nggak apa-apa. Tapi di soal jadi sudah kelihatan timingnya. Anda berarti paham, bisa menangkap peluang pengembangan satu software. Itu ya, itu yang akan dinilai. Jadi nggak harus semuanya selesai. Cuma 6 bulan nggak selesai semua. Saya rasa itu sebagai bagian akhir dari sesi hari ini. Kita absen dulu ya.